Gantian Jangan kita, diganggu, Bang. jangan diganggu. Biar kita adil gitu loh. Gantian kita, Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa yang tertarik jangan usil. Ya, jangan usil agama orang lain. Jangan Biarin dulu, biar selesai lah. Biarin Iya, dulu. iya. Ustaz Jangan Sugi, ini. Ustaz Sugi. Biar Lu dia boleh kelar dulu. Biar dia sampai evaluasi. puncaknya nggak apa-apa. Sudah bro. Jadi setelah kalian lahir ributlah semua, ribut, ya, nggak tahu apa maksud kalian itu mengacau bangsa ini. Sudah bro. Antoni sudah ya. Ciptakanlah kedamaian, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan keberatan dengan agama orang lain, ya. Oke sudah. Oke, makasih. Lanjut Pak Juma. Oke, baik. Saya mau bertanya dulu nih. Sebelum kita lanjut, Bang, ya. Di dalam pengajaran yang muncul di Yesus nih sebelum Islam, bahwa Yesus itu hidup bersama dengan angkatan jahat. Matius 12, ahli Taurat, orang Farisi, berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Di data 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu kemudian ia mengembara di tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan, lalu ia berkata, "Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah, dan ia mendapati rumah itu kosong, rapi, teratur. Lalu ia kembali mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa yang dimaksud angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Siapa itu, Bang? Silakan. Pak Antoni silakan, Bro Antoni. Yesus katakan jelas, mereka yang diciptakan tidak menerima aku. Dunia ini tidak menerima Tuhan, tidak kenal Tuhan. Ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan sewaktu datang. Makanya ada Yesus katakan, hidup di antara serigala-serigala. Ya, bijaklah. Berhikmatlah. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Jangankan sesaman zaman Yesus, zaman Musa juga banyak angkatan jahat. Saya ulang. Setiap zaman ada kejahatan. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Iya, kejahatan bukan hanya sezaman bagus. dengan Yesus, sezaman Musa juga ada. Jangankan zaman Adam juga ada kejahatan. Oke, angkatan jahat ini kata Yesus sesaman dengan Yesus. Angkatan jahat ini orang Farisi. Angkatan jahat yang adalah orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Angkatan jahat dan orang Farisi ini itu siapa? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, memiliki pengikut di luar daripada ajaran Yesus. Itu siapa, Bang? Ya mereka yang punya misi kejahatan, ingin menguasai. Siapa orang Farisinya? Saya nggak tahu itu, yang kamu tahu dari siapa? Siapa yang tadi memunculkan kejahatan siapa yang tadinya jahat di zaman Yesus, lalu bertobat, lalu menjadi penjahat kembali? Ya banyak yang dari Farisi. jahat zaman Yesus.
Dari orang Farisi, dari orang Farisi. Orang Roma menguasai ya Yerusalem. Dari orang Farisi, Bang. Ya. Orang Farisi. Orang mana-mana banyak yang menguasai. Gimana Dari sih? orang Farisi, Bang. Orang Farisi, orang Farisi. Iya, kemungkinan itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Siapa Farisi. ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang Anda kenal? Sebutkan satu nama. Banyak itu, Ahli- bukan hanya satu. Siapa yang Anda kenal orang Farisi, ahli Taurat, dan dia adalah orang Farisi? Banyak. Yang siapa? Ya. Siapa? Salah satunya siapa? Ya saya nggak tahu. Kamu usulkan siapa? Tadi banyak. Ya banyak. Tapi satu pun tidak Nggak tahu. bisa saya tuturkan satu persatu. Enggak usah satu persatu. Satu Ya. aja. Siapa? Iya saya tahu. Taurat Sasaran otakmu yang itu saya orang tahu. Farisi. maksudmu. Siapa Ya. orang yang kamu orang tahu siapa? Kan kamu Anda yang saya memunculkan tanya. pertanyaan ini. Berarti Siapa kamu tahu. ahli Taurat dan orang Farisi sesama dengan Yesus yang disebut penjahat, yang menyeberangi lautan, menjelajah. Putus suaranya, Gerunda. Iya. Cek. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, sesama Yesus, keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, dan mengikuti dan memiliki pengikut di luar Israel. Itu siapa, Bang? Kan sudah kamu katakan orang Farisi, ahli Taurat, nggak disebutkan di situ satu persatu namanya. Iya, siapa satu orang Farisi yang Anda tahu namanya? Yang kamu tahu siapa? Biar kita bahas. Saya taunya cuman Paulus. Banyak. Siapa? Selain Paulus Banyak siapa? rombongan Siapa dia selain banyak. Paulus? Siapa? Siapa? Banyak. Selain Paulus Ya, siapa? Tetapi oleh karena Tuhan sudah memilih dia, itulah dia Selain terkenal. Paulus siapa? Ya, banyak. Selain Paulus siapa? Siapa? Rombongan dia banyak itu. Iya, siapa? Selain Paulus itu siapa? Ya, Begitu juga akan umat berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan Iya. jahat yang dimaksud Yesus itu kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, sehingga dia menyesatkan orang. Dan tanda-tandanya orang Farisi, sesama Yesus, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi, dan memiliki pengikut di luar Yahudi. Itu siapa? Kamu bilang kerasukan iblis, siapa itu? Kamu kalau udah tahu siapa jangan tanya. Saya katakan satu-satunya kandidat cuman Paulus. Nah, itu kan otakmu yang memikirkan itu. Kalau bukan Banyak. Paulus lalu siapa? Siapa? Dia rombongan banyak membunuh. Siapa? Siapa? Orang Farisi. Nah. Siapa? Banyak. Siapa banyak itu siapa? Iya, banyak. Tetapi salah satulah dia dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai angkatan jahat. Dipilih sebagai untuk pengabar Injil. Ayo jawab yang jujur. Selain Paulus siapa? Paulus dipilih oleh Allah. Di mana dia dipilih? Ketika dia pergi dan kena sorot matanya dengan sinar. Kena sorot sinar lampu strongkeng. Ayo. Cahaya Yesus. Cahaya Yesus. Ya. Di mana ada Yesus berupa cahaya? Yang berupa cahaya itu iblis. Kan tadi sudah dikatakan, apabila roh Iya, jahat karena keluar kamu dari kan orang pengen ini, iblis, dia pun makanya kamu mengembara. gemar dengan Lalu kemudian iblis. dia memanggil 7. Dia memanggil 7 roh jahat yang jauh lebih jahat lagi untuk masuk kembali kepada orang yang tadinya bertaubat. Yaitu angkatan jahat, orang Farisi. Orang Farisi tersebut kemasukan 8 roh jahat yang paling jahat. Itu siapa? Di mana tertulis? Seangkatan Kamu jangan Yesus. mengada-ngada kau. Tertulis di dalam Matius 12:43 sampai 45. Baru sadar kau ya. Dari tadi sadar colotnya gimana? terus. Ya, Ya, baru di mana nanya tertulis? di Jangan mana kamu- tertulis. Hei, Kamu mempermin kitab orang lain, kamu tidak mengerti kitab. Gimana sih? saya membaca Bible.
Kau Ada larangan membaca Bible. tapi nggak mau Ah. paham. Apabila roh jahat iblis keluar dari orang itu, roh Nah, orang iblis mana? mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia kembali kepada orang yang tadinya bertobat. Lalu ia keluar kembali, roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dalam orang Farisi tersebut, berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang Farisi itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang kerasukan 8 iblis, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Itu siapa? Sebentar lagi dia akan merayakan hari perayaan kelahiran Tuhannya, dewanya. Itu siapa? Paulus. Ayo bang, kalau bukan Paulus tunjukkan satu kandidat. Tidak ada tertulis di situ siapa-siapa, banyak itu. Ya? Siapa? Ayo, siapa orang Banyak Farisi? itu. Siapa orang Farisi yang Banyak kerasukan orang Farisi, 8 ada setan? di Taurat, banyak di situ. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi makhluk goib, makhluk halus, ngaku-ngaku bernama Yesus? Itu siapa? Ingat, Yesus Ngaku-ngaku berkata, Yesus. waspadalah. Memang Yesus, dia Waspadalah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang pernah mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus? Siapa? Dia orang Farisi, ahli Taurat. Dia angkatan Otakmu jahat. kotor. Itu siapa? Kalau kamu berpendapat itu iblis, iblislah yang masuk ke gua Hira itu. Enggak. Ini data, Iya. Ini data. Ini data ini ada. Lukas 21 nomor Kisah Para 8. Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9. Nah, itu. Ayat Siapa 3. itu? Siapa itu yang mengaku? Ya. Akulah Yesus. Ya memang Yesus datang Dari mana Anda kepadanya. tahu? Dari mana Anda tahu Jelas kalau dia itu katakan Yesus? di sini. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Paulus katakan, siapakah iya. engkau Tuhan? Saya tanya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Ada dia ditulis di sini. Di mana? Iya, dibacalah di Kisah Para di Rasul mana? 9. Kisah Iya, Para Rasul memang 9. betul. Di situ terus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Aniaya. Dari mana Paulus tahu kalau Dari itu mana? adalah Yesus? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya, dari pengetahuan dia, dari kita. Sekarang apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Anda percaya? Ya, banyak orang yang memakai nama Yesus. Bagus. Berarti Sama seperti- ada setan, sama ada iblis. seperti Anda memakai Alkitab. Sabar. Ya. Berarti Sama menurut seperti Yesus, Anda mengacaukan Sabar. Alkitab, Sabar. menggugat Sabar. Alkitab, sedangkan Sabar. peranmu di dunia ini nggak ada apa-apa bagi saya. Ya, hanya pengacau kau itu, hanya pengacau. Terus terang aja saya bilang, ya, kamu nggak mengerti, kitabmu juga kamu nggak mengerti. Asal Ini Ini malah dari kejang-kejang mana? kemana-mana Oke. nih orang. Ya Oke. karena kamu menggugat-gugat Oke. bukan Yesus, kau bilang ini apakah Anda percaya perkataan Yesus bahwa akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Anda percaya? Jangankan zaman Yesus, zaman sekarang juga banyak iblis. Bukan. Yesus mengatakan Ya. angkatan jahat Zaman ini. dulu juga banyak Angkatan iblis. jahat. Bung, jangan lari keluar dulu. Angkatan jahat ini Ya, sesaman kamu dengan juga Yesus. kan angkatan jahat. Sesaman dengan Yesus angkatan itu. Kamu Pertanyaan saya, Yesus berkata, Kamu juga rombongan jahat. Kalau kamu waktunya tidak sudah jahat, dekat. jangan menggugat-gugat kitab Waktunya orang lain. sudah dekat. Akan datang iblis mengaku Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Dan iblisnya datang kepada orang yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, di dalam Matius 12,
iblisnya itu mengembara di padang gurun, di padang yang tandus. Paulus ketika ke Damsyik, dia berada di padang yang tandus. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Ini cikal bakal awalnya munculnya agama Kristen. Kalau Paulus tidak lolos dari angkatan jahat, maka runtuhlah semua pengajaran-pengajaran Paulus. Dengan kata lain, iblis bertengger di Lihat agama wajahnya. Anda. Ya, dia lihat sinarnya, Ah, dia lihat karismanya, ya. itu pasti dia tahu. Sekarang, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang selaksa hanya cahaya tanpa jasad? Di mana Yesus katakan itu? Ayo. Apakah Yesus Kalau pernah Yesus datang dalam rupa roh? Apakah secara Yesus massal, pernah datang dalam rupa cahaya? Secara pribadi itu dia tidak nubuatkan, tetapi secara massal dia nubuatkan. Oke, baik. Kedatangan yang pertama dia nubuatkan, kedatangan yang kedua dia nubuatkan, tetapi secara pribadi dia tidak pernah menubuatkan itu. Dia datang Apa tiba-tiba. secara pribadi? Apa Ya, secara pribadi? Jangan mudah-mudahan- Anda nambah, jangan mudah-mudahan, Anda nambah. Ya, sama Yesus kamu datang berkata, malam ini atau besok. Ya, supaya kau jangan bertobat. ditambah-tambah, jangan ditambah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Tolong tunjukkan di mana pernah ada iblis datang mengaku Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya. Kepada orang Farisi ya, kepada orang Farisi. Ah, itu di mana tuh? Di Dia katakan, waspadalah yang memakai namaku, bukan mengaku Yesus, bukan memakai namaku. Ya, ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sama seperti kamu, semua Kristen waspadalah kepada Juma, ya, yang penyesat ini. Ini penyesat ini manusia. Ya, sebenarnya ini perlu ini ditangkap ini. Ya, penyesat ini. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Orang lain. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Yang ada dalilnya penyesatnya memakai nama Yesus. Kenapa kamu merubah-rubah? Karena kamu juga kerasukan setan. Kamulah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Kamu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi, Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, setan. Paulus tidak pernah kemudian Sedangkan gurumu juga setan. sejahat-jahatnya Paulus, Ya, Paulus tidak pernah iblis. menyembah Yesus. Kalau iblis tidak senang manusia itu damai. Ya, nggak nyambung tetapi ente, mulai ngaco umat otaknya, mulai Tuhan rusak, longsor damai otak. di dunia. Otaknya longsor, meleleh, bocor halus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Jadi iblisnya mengaku Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang Indonesia kau ini. aniaya. Ya, tetapi setelah kamu satpam, kamu bisa belajar, ya, belajar. Siapakah kau, Tuhan? Mulai mengacau. Yang kau aniaya. Sebelum kau lahir, Indonesia ini aman. Ya. Ini. Tapi dulu Kembali ke tema, kembali ke tema. Jangan terlalu nangis. Usiamu sudah tua. Hei, saudara. Usiamu sudah tua, sudah 77 tahun. Ngapain kau nangis? Gak bagus. Sekarang, siapa angkatan jahat? Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, yang kerasukan 8 roh jahat, yang bertemu dengan roh jahat di padang gurun. Pengacau bangsa. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan roh di padang gurun?
Dia orang Farisi, dia ahli Taurat. Setelah kerasukan 8 roh jahat, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain untuk menyembah Yesus. Siapa itu? Jawab. Ya wajar lah. Umat Siapa itu, Tuhan siapa? itu Siapa? menginjil, Siapa? memberitakan kebenaran. Jangan ke ilmu gereja dulu. Siapa orang Farisi yang seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel, Jadi tugas menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Artinya orang ini adalah orang jahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa? Pengikutnya siapa itu diusir? Kalian Pengikutnya merekrut siapa? supaya banyak masuk neraka. Saudara, pengikut Jadi, siapa jangan yang diusir stop oleh itu. Yesus? Pengikut siapa yang diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus? Tahu apa sebabnya kalian iri kepada Iri pula. Sudah nggak nyambung ini. Sudah mulai oleng. Udah mulai oleng panik. dia. Tidak stabil lagi dia, tidak stabil lagi. Tuhan sudah memilih Tidak bangsa. stabil. Kardus. Pengikutnya Kardus. siapa yang diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan? Pengikut siapa? Cek per cek pengikutnya Paulus kan? Yang orang Farisi siapa? Paulus kan? Yang ahli Taurat siapa? Paulus kan? Yang seangkatan Yesus siapa? Paulus kan? Yang menyeberangi lautan siapa? Paulus kan? Yang menjelahi daratan siapa? Paulus kan? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Paulus kan? kan Yang bertobat jadinya. mempunyai pengikut di luar Israel Tadinya dia siapa? seperti Paulus kamu, kan? Penyesat tadinya dia, tapi dia bertobat. Nah, bagus. Tapi kamu- Di situ kamu- dikatakan tapi kamu nggak apabila tahu roh kapan kamu jahat, bertobat. dengar. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, iblisnya tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Sehingga iblisnya kembali kepada Kenapa Paulus. kamu bersahabat dengan jin-jin? Ya? Mulai robek Kenapa otak. kamu bersahabat dengan jin-jin? Robek otaknya. Ya. Kamu Tunjukkan kepada saya, oleh jin. tunjukkan kepada saya salah satu tokoh yang sesama dengan Yesus yang bertobat. Siapa? Ya. Siapa? Banyak, Siapa? Siapa? ya, banyak yang bertobat. Siapa? Mengikut Yesus. Siapa yang Bahkan keluar iblis dia dari tubuhnya, mendirikan 7 lalu jemaat. kemudian dia berasal Ya. dari angkatan jahat, itu siapa? Rasul Jawab. Paulus mendirikan 7 jemaat. 7 jemaat. Jemaat apa Smyrna, saja? Laodikia, dibangunnya jemaat-jemaat untuk Oke. memuliakan Tuhan. Oke, baik. Ya. Di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa Lucifer akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu siapa? Kamu kan udah Siapa, bilang Bang? Lucifer, gimana sih? Lucifer itu Nah. masuk ke dalam orang Farisi. Lucifer Dan Lucifer masuk- menaklukkan bangsa-bangsa untuk menjadi penyembahnya melalui Lucifer- orang Farisi. Siapa Lucifer- orang Farisi tersebut? Jawab. Lucifer masuk ke gua-gua. Jawab. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya 14, Lucifernya turun ke alam 2 kubur. Petrus 2 ayat 4. Saya tidak percaya itu, karena itu Lucifer suratnya angkatan jahat. dimasukkan Saya Tuhan lebih ke percaya gua-gua. kitab Yesaya. Dan di gua itu Yesaya adalah mengatakan iblis bahwa dan iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Lalu merasuki orang Farisi. Yesus itu, Yesus. Yesus. Ya. Berarti Semoga dengar menerima berarti dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Terjawab kan? Baik, saya coba jawab. Iya. Dia Iya dong. terjawab, makanya Rasul Terjawab Paulus kan? mengabarkan Iya dong. Injil. Ya.
Terjawab kan? Jadi Iya dong. 7 jemaat dibukanya. Nah, setelah kemudian roh jahat itu masuk ke dalam orang Farisi ini, orang Farisi membuat jemaat-jemaat sebagai pasukan-pasukan untuk ke neraka. Betul? Betul Untuk dong. masuk surga. Iya. Yang diusir di Matius 7 nomor 22 23 itu pengikut siapa? Jawab. Pengikut iblis. Ah, pengikut iblis. Allahu Iya. Akbar. Takbir. Teman-teman di bawah Iya. takbir. Masya Allah, Masya Allah, Mengusir Masya Allah. iblis. Terima kasih. Coba Anda dulu. sudah mengakui Coba dulu di bahwa atas agama Anda kubah itu adalah masjid pengikut itu ada iblis. bintang Sekali dan lagi terima kasih. bulan sabit. Anda sudah Ya. mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Masya Allah. Ini Itu adalah Kristen. kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, mulutmu yang bilang itu. Saya nggak bilang Kristen. Yang diusir Yesus siapa? Yang diusir Yesus ya pengikut iblis. Ya, itulah aku bilang. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Pengikut Banyak. iblis. Siapa Banyak. yang mengusir setan pakai nama Yesus? Pengikut iblis. Pengikut iblis. Kalian Allahu pengikut Akbar, Masya iblis Allah. yang dari Gua Hira. Di Gua Di Hira mana? itu Di mana betapa- umat Islam memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya tidak ada di Al-Quran. Ya tidak kalian ada. Yesus. Berarti Nama yang Yesus dipanggil, di Al-Quran berarti kalian yang tidak ada. diusir. Yang memanggil Nah, Yesus Tuhan kenapa itu siapa? kamu usil? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Pengikut iblis. Di Al-Quranmu kan Nabi Isa. Ya beda. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Yang Pengikut iblis. Pengikut iblis. saya bisa mengusir setan. Ah, pengikut iblis. Saya bisa mengusir setan dari kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya Masya Allah. ketemu kau, Kamu saya mengusir usir setan setan yang ada pakai dalam nama dirimu siapa? itu. Kamu mengusir setan pakai nama siapa? Hah? Yesus. Kuasa Tuhan. Tuhan yang Anda maksud siapa? Ya kau Yesus. Tuhan lah. Siapa? Siapa? Siapa-siapa. Yesus. Tidak Kan perlu kau Tuhanmu tahu. banyak. Ada nama Nggak perlu Bapa, kau ada tahu. Yesus, ada namanya apa? Pneuma Hotheos. Banyak Tuhan kau itu. Ada roh-roh. Banyak kali pun. Yang mana Tuhanmu yang kau pakai ketika kau memang. mengusir setan? Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Alah, lagi mimpi. Ya. Ngapain kau bawa Tetapi nama kau Tuhanku? kan hanya Tuyul. satu zat. Zat padat. Ayo, saudara. Hanya Saudara satu Sar, kan zat. saudara Sar, coba lembutkan Zat hatimu, Bang. padat. Lembutkan Yang hatimu. apa itu? Azar Lembutkan Raswa. hatimu. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Jangan pendi kabar Lembutkan itu, hatimu zat menerima padat. kebenaran. Lembutkan hatimu Makanya menerima kamu kebenaran. sholat. Lembutkan Ya, hatimu. 5 Saya tanya kali, dulu. 5 Saya tanya dulu. waktu sehari, Saudara Rahman, sujud Anda masih sujud sering ke makan babi? sana. Anda masih sering makan babi? Saya Masih. tidak pernah makan babi. Haram Anjing? itu bagi saya. Kalau anjing, Amina iarahkan. Haram itu bagi saya, apalagi anjing. unta. Kalau anjing, Haram. di mana orang di luar Israel diharamkan makan unta? Di mana dalilnya? Baca Imamat 11. Itu untuk orang Israel atau orang Indonesia? Orang Kristen. Kok ketawa kau? Inilah Baca kalau Imamat iblis 11. kalau Di situ- iblis berbicara Di situ semuanya makanan pasti dusta. haram dan halal. Kalau iblis yang berbicara Makan pasti yang udang keluar dari haram. mulutnya itu dusta. Ya, Pasti makan dusta yang unta keluar dari haram. mulutnya. Di mana Betul. dalilnya Tuhannya Bani Israel mengharamkan onta bagi orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Gantian Pak Saraman. Imamat 11. Baca Imamat 11 itu kitab Imamat itu untuk siapa? Ya untuk Israel dan untuk Kristen. Untuk Kristen dan untuk semua manusia. Aduh, parah ini si iblis. Inilah Iya. tanda-tanda Anda itu pengikut iblis. Dalil Kok kitabnya Yahudi pun Anda pelintir. Itu Kata bukti siapa kalau Anda ini pelintir? pengikut setan. Yang menguasai diri Anda itu setan. Yang ada di dalam diri Anda itu setan. Imamat Di itu dalam diri Anda setan, di otakmu setan, Imamat itu iblis. adalah Ya. kitabnya Musa Makanya, untuk Bani di Israel atas saja kubah dengan Bani itu, Yehuda, ya. bukan untuk Kristen. Di atas Aduh. kubah itu bintang Dasar dengan bulan penipu. sabit.
Anda sudah Itu namanya dikuasai. Lucifer. Anda sudah dikuasai oleh Ya, iblis, Bang. Anda sudah Yesaya dikuasai. 14 ayat 12. Anda sudah dikuasai. Ya, Anda jadi sudah kamu dikuasai dikuasai oleh iblis. Sadarlah. Ya, Dan kalau Anda sudah kamu dikuasai tidak setan. dikuasai iblis, jangan Allahu mengacau bangsa. la ilaha illa huwal Jangan hayyul mengacau bangsa. qayyum. Damaikanlah. La ta'khudhuhu Ciptakanlah sinatun bagaimana wa caranya la Indonesia naum. maju. Lahu Bisa ma fis membuat pesawat samawati terbang. wal ard. Bisa Anda membuat sudah kerasukan motor. setan. Bisa membuat. Ini hanya memakai Anda kerasukan HP kau. Membuatnya kau setan. nggak bisa. Host, gantian host, Anda gantian host. Ada kerasukan Nggak kau pikir setan. itu. Mesti itu. Gantian lagi. Udah Anda stres sudah kan? kerasukan Gantian. setan. Ya, Ada gantian, nggak yang gantian. sedikit bisa Saya, bisa Bang. berbobot? Silakan. Oke, gini Bang ya. Ya, Saya coba jawab Bang. Kenapa Abang berfokus kepada Paulus saja Bang? Itu pertanyaan saya ya. Karena gini, murid Tuhan Yesus itu ada 70 Bang. Termasuk Petrus, termasuk Yohanes, termasuk Thomas. Semua itu memberitakan Injil yang sama. Kenapa berfokus pada Paulus saja? Karena gini, kalau misalnya apa yang disampaikan Paulus itu berbeda, tentu dong pasti murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus itu pasti ya mereka menolak gitu loh. Nggak setuju dong dengan Paulus gitu. Sesat Paulus gitu. Tapi tidak ada yang berbeda Bang dari murid-murid Yesus sama semua gitu. coba Kenapa saudara hanya Paulus tunjukkan. yang disalahkan sama Abang? Coba saudara tunjukkan satu murid Yesus yang pernah berkongsi dengan Paulus. Petrus. Jelas. Petrus. Petrus. Kata siapa? Iya dong. Kata Jelas. siapa? Kata siapa? Makanya di kitab Ya, itu kata ada, siapa, Bang? Kata siapa? makanya ada Injil Petrus. Kok makanya? Injil Makanya. Petrus kan gitu ya, kitab Kata Petrus. siapa? Kata siapa Petrus berteman dengan Paulus? Berteman dong, mereka hidup Ya di dalam mana? Di mana itu tertulis? Di baik, di mana? Kisah Para Rasul. Itu Kisah semua, Para Rasul itu tulisan Lukas. Bang, Kisah Para Rasul itu menjelaskan bahwa murid-murid Iya, Yesus Kisah itu Para Rasul itu menerima Roh tulisan Kudus. Lukas. Menerima Roh Itu Kudus. tulisan Lukas. Dan Lukas dari ini situlah siapa? mereka menyebarkan Lukas ini firman siapa? Lukas ini siapa? Lukas Pertanyaan siapa? saya, apakah kita terus yang Tuhan? Petrus yang mana? Petrus yang mana? Siapa yang menulis kitab Petrus saya tanya? Kalau Ya, bukan itu Petrus. sudah pasti bukan murid Yesus. Siapa yang menulis kitab Ibrani? Kalau Itu bukan sudah Petrus? pasti bukan murid Yesus. Wah, salah kau Bang. Oh, gimana? Salah kau. Ada nggak Salah. kemudian Yang Petrus? menulis Ibrani Sabar dan dulu, Petrus itu sabar dulu, Petrus, Bang. sabar. Ada nggak Petrus itu menerima mandat untuk non Yahudi? Ada. Mandat dari Yesus Kristus itu untuk semua bangsa, Bang. Bukan cuma Yahudi. Yesus mati untuk semua orang kok, bukan cuma untuk Yahudi. Gimana sih? Pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa. Pergilah mandat, Bang. katanya. Coba Anda baca original Jadikanlah teksnya. semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma Yahudi, Bang. Di mana dalilnya? Coba Kau Anda masih baca ke original India, teksnya Bang. dulu dong. Kalau Abang Original baca- teks Matius Matius 28 nomor 19 itu. Matius 28. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Mana Paulus mengajarkan yang berbeda. mana coba tunjukkan. Oke ya, kita kembali ke tema ya. Kalian tidak akan pernah bisa ya. Sekarang kalau bukan Paulus, lalu siapa angkatan jahat yang berasal dari orang Farisi ini? Silakan. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi oleh iblis, di mana iblisnya penyesatnya mengaku Yesus? Siapa orang Farisi dan angkatan jahat itu? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa nama agama yang didirikannya? Silakan. Ayo. Ayo kawan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Dan Ustaz. Salaman, baptislah standby dulu. mereka Setengah dalam jam, nama Salaman. Bapa Jadikanlah dan Anak murid. dan Roh Salaman. Kau Kudus. minum air dulu. Jadikanlah Salaman. murid seluruh bangsa muridku. Itu arti yang sebenarnya. Jangan kau pelintir dalilmu sendiri.
Jadi ke semua bangsa, enggak hanya satu bangsa Arab, Enggak, enggak. jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu arti sebenarnya. Jangan kau pelintir terjemahanmu, gak bagus. Sehat bang, sehat, Rahman, sehat, standby. sehat. Sehat bang, sehat. Rahman, sehat. kau standby dulu, minum air putih. Pejuang, Betul. lanjutkan pejuang tadi tuh, jawab tuh. Pejuang. Ayo, siapa kalau bukan Paulus? Anggaplah Paulus orang benar. Oke lah, anggaplah kita juga miring nih, ikut kalian. Sekarang pertanyaan saya, siapa angkatan jahat dari orang Farisi yang kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Kalau bukan Paulus. Ayo bang. Yesus berkata, Abu satu. Ada Kristen silakan. Pastor Kristi, ada Pastor Kristi di bawah. Pastor Kristi, selamat Pastor malam. Kristen silakan tanggapi. saya kasih dulu clue-nya ya. Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang pernah didatangi oleh oknum yang mengaku Mesias, mengaku Yesus, selain Paulus? Itu siapa? Pastor Kristen, jawab. Sarahman istirahat ya. Siapa bang? Oh, Nur Alim. Ya, Bisa bertanya Nur Alim. loh ini pertanyaan saya. Kamu sudah dengar dari bawah, orang sudah babak belur di atas, muncul-muncul kamu yang bertanya. Ini orang Islam ble. Aja mau cawa cawe pada kurungu. Gila baga. Pakan di bayi. Minta Santai-santai, baru datang. Santai, santai bos, santai bos. Tenangkan roh kardusnya, tenangkan roh kardusnya. Bukan roh tenangkan kardus dulu. bang. Hah? Bukan, ibolis. roh ibolis, tenangkan Ya, kan roh ibolisnya, Yesus ya. berkata demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Berarti iblisnya bekerja dengan orang yang seangkatan dengan Yesus, kan gitu. Allah berkata minta tolong. Coba Apa? Quran 61 Nur Alim. Quran 61 nomor 14 Nur Alim. Yo. Coba kau Bacakan tanya dong. sih. Baca Bacakan. kok. Bacakan dong. Ya kamulah baca. Kamu baca. Kamu baca. Baca Nur Alim. Kerasukan. Cawe. Kerasukan dia lah baga. Kau yang kerasukan. Kerasukan lo kok. Kerasukan legion, kerasukan legion. Kerasukan legion. Allahu Santai. Akbar. Sama lo Masya Nur Alim. Allah. Santai. Coba Jangan, Nur Alim. Kerasukan Jangan dia. kerasukan legion itu. Kerasukan iblis Nur Alim. Paulus. Aja mu Tadi kayaknya cawa Iblis Nur Alim. Paulus. sopan santun ini. Nah. PS Kristen. Ayo dong, diskusi yang baik. Diskusi yang Santai, baik. Diskusi yang baik. Jangan PS Kristen. kerasukan. Tadi PS Jangan Kristen mentang-mentang bagus, kalian pemakan babi, watak kalian kayak babi. Jangan. Jangan karena kalian itu pemakan anjing, watak kalian kayak anjing. Jangan dong. Diskusi aja yang baik. Watakmu kayak anjing. Makan anjing marah. Watakmu kayak anjing menggonggong. Enggak Makan dong, anjing enggak marah. dong. Santai, Ayo, dong, santai. saya masih kasih kesempatan kepada saudara-saudara untuk menjelaskan Nggak siapa berbobot orang Farisi. kata-katamu itu. Bagi saya nggak Siapa berbobot. orang Farisi Hanya yang ngaco. kerasukan 8 roh setan, lalu keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sekte di luar Yahudi. Itu siapa? Siapa orang Farisinya? Jawab. Ya pasukan Habib Sampai sekarang saya menguasai Indonesia. Kencingnya juga diminum, ludahnya juga diminum. Kasihan. Kasihan aku lihat kalian itu.
Iblisnya Habib sudah Habib mulai. kencing. Udah ini udah nggak bisa Lidahnya diskusi diminum. ini. Ini Ngapain ku bawa Ya. anjing Habib? satu ini nggak bisa Ngapain? diskusi, udah turunin aja kan. Ngapain ku bawa Habib? Ngapain Dah, ku bawa dah. Habib? Kalau nggak ada Habib yang berjuang memerdekakan Indonesia ini sudah penuh dengan LGBT. Itu pendeta Kristen. Tadi pendeta Kristen mau jawab betul. Ya, Silakan Pak silakan. Kristen, mau naik katanya. Mau naik, saya Kristen katanya. Silakan Pak Kristen. Silakan Ya, Mas. terima kasih. Ya, Sampai sekarang sih saya belum dengar 8 iblis. Coba jelaskan sama kita dulu di mana itu Matius diambil. 12. Matius 12, Bang. Angkatan jahat yang seangkatan Yesus kerasukan 8 roh jahat. Dan mereka percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 18 nomor berapa? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Seorang pastor pun saya yang harus turun tangan ajarin ya. Jadi pastor ini belajar apa ternyata? Ini PS itu untuk game itu, PS PlayStation, bukan pastor. Oh, kupikir PS ini pembohong sesat, bukan ya? Mudah-mudahan bukan ya teman-teman. Kita mau diskusi atau mau ikut loncong mulutmu itu? Ya, Anda seorang pastor kan? Kok tanya ke saya, di mana tertulis angkatan jahat itu? Yang kerasukan 8 Iya, iblis. maksud saya fokus, jangan banyak bacotmu di situ. Kita mau bahas diskusi atau mau gejele-jelekin orang? Lah kan saya bertanya, PS itu adalah penyesat. Apologet Islam sesat kamu. Ya daripada STT Nias itu secara lembaga menghina kami. Ya, itu kan urusan mereka. Ya sama juga saya berbicara itu Apa urusan saya. Yang Kenapa? bicara ini kan saya. Ya udah urusanmu. Saya kan bertanya, PS itu apakah penyesat? Kita mau diskusi tidak? Ya sudah, kalau kau ada ilmu sidangan. Diskusi itu ingat pakai ilmu, diskusi pakai ilmu, jangan kayak Iya. seperti tadi. Nah, ayo, siapa orang Farisi seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat dan kemudian Di mana menyeberangi 8 lautan, roh menjelajahi jahat daratan, dikerasukan? Di mana 8 roh mentobatkan jahat? orang di luar Bani Israel dan membuat sekte itu siapa? Jangan buat ajaran sendiri di mana 8 roh jahatnya. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab dia. Itu makanya saya tanya, ini PS penyesat atau pastor sih? Karena seorang pastor aja nggak tahu. Oke, kita fokus diskusi, Jumo. Emosi Maju kamu dia. tidak. Makanya jangan naik ke atas Di bang. mana Kalau tertulis di dalam Alkitab saya dia berharap mengatakan orang-orang bahwa dia Kristen ini kerasukan. ikuti pendeta-pendeta yang lain. Di mana ada Bang Suma, di situ mereka pergi lari sembunyi. Matius Sama 12 Tuhan kami ini lari, saya sama ajarin, Yesus kami lari, saudara bukan sama pastor, kamu. saudara pastor saya ajarin. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jangan congor kau Zuma. Kalau saudara pastor tidak juga mengerti, tidak juga paham, saya tidak kasih lolos nanti, tidak saya kasih ijazah. Kalau Al-Quran kan jelas mengatakan wa iya douna illa syaitanan marida. Kita bahas ini. Kamu mengatakan Orang Matius kafir pasal- itu menyembah iblis yang Dengarin durhaka. dulu, kita Itu ini kitab suci perbaiki. saya. Nah sekarang Perbaiki kalau dulu. betul Matius 12, 43, 45 itu adalah sembahanmu, berarti betul Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah iblis, kan gitu. Tadi Matius Silakan. 14, sekarang Matius 12. Ya orang Jelas pintar memang kamu. begitu bang. Matius 12. Orang pintar. Pastor Aneh apa kamu. ini? Hei, kau itu cuman konsentrasi nipu jemaat perpuluhan aja di otak kau itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Tadi Matius 14. Siapa yang bilang Belajar Matius kau lagi 14? Kami Tuyul. yang bilang. Mana ada saya bilang 14? Saya bilang Matius 12 43 sampai 45. Mau kubayar juga perpuluhan nanti kau lama-lama. Sekolah tinggi-tinggi hanya duit, kejar duit jemaat. Gak ngerti kitabnya Kubayar sendiri. Kubayar kau cuma. Masalah uang cuma kubayar kamu. Paham kamu? Lalu apa tujuannya kau jadi pastor kalau Bibelmu sendiri kau nggak paham? Beda lagi cerita ini.
Waduh. Beda lagi cerita ini. Karena aku jadi pastor bukan untuk mencerdaskan jemaat, tapi untuk Jelas perpuluhan. kamu itu kayak bencong. Biarin aja, biarin aja. Oh, makanya namamu itu Juma, maju. Biarin aja. bencong kamu. Maju tak gentar, hadapi penyesat. Kau baca lagi, jangan Siapa tanya lagi. penyesat? Matius Siapa bilang 12:43 sampai 45. Baca. Di situ pendiri agama orang Farisi kerasukan 8 roh jahat dan roh jahatnya itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ayo. Dan roh jahatnya mengaku Yesus. Itu siapa? Jawab. Selamat malam semua. Kasihan pastor ini nggak punya Bible banyak mak. Nggak ada ilmu sama sekali. Gimana dong? Rungkatkan aja ini Komal deh. Rungkatkan semuanya yuk. Nggak ada ilmu kita dapat dari pastor ini. Kerjanya cuma bertanya, di mana, di mana? Giliran ditunjukkan baru belajar ejaan. B tambah aba, B tambah ibi, babi. Googling nggak punya biblos. P tambah apa, K tambah ake, pake. Ada yang di bawah bilang PS itu pasar Senen nih bang. Parah juga nih. Netizen nih blokir tuh yang bilang PS pasar Senen tuh. Diblokir aja tuh host. Pastor ditanya Matius 12, 43, 45 berselancar ke perpustakaan. Lulusan STT Nias kayaknya ini. Bisa jadi. Ya udah ganti pemain. Om Kris, selamat malam Om Kris. Selamat malam, apa kabar semua? Baik. Ya, Baik. baik Om Kris. Ya, apa topik? Ya silakan Om Kris. Apa topik? Apa topik? Topiknya itu loh. Pastor kabur. Siapa yang datang kepada Paulus? Ngaku Yesus. Iya, mengaku Yesus. Itu Pak Kris. Iya itu kan Paulus semula penganiaya yang orang Kristen. Siap aja. Cocok. Kristus- Kemudian bertobat. Kemudian Kristus ketemu dia. Kena ini. Dia digabungkan dengan murid-murid Yesus. Kena ini. Murid-murid Yesus takut dengan keberadaan Paulus karena mereka tahu dia itu penganiaya Lukas orang Kristen. 21 nomor 12. Kena ini. Tapi kemudian Yesus katakan kepada Ananias, terimalah dia. Pak Kris ini agak sopan dia, Peter. Orang Ananias ini lagi. akan kupakai untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain. Jadi dia ditugaskan si Yesus. Jadi dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus itu bekerja ya sekuat tenaga kabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain di Yunani, di Ibrani, di Efesus dan lain-lain. Dan dia pun rela mati demi Kristus. Dan itu dia adalah pengikut Kristus dan membawakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bisa kenal Injil dari tulisan-tulisan Paulus juga. Apa salah itu? Dah? Ya. Ya, oke. Jadi gini bang. Sebelum Paulus bertobat, apakah Paulus itu kerasukan setan? Sampai dia menganiaya murid-murid Yesus dan seterusnya. Menurut saudara Kristen, kerasukan setan enggak? Ya, namanya orang antikristus ya, itu Kerasukan setan. berarti dikendalikan oleh setan. Setan. Ketika setannya keluar, orang itu bertobat, betul? Nah, ketika dia bertobat, setan Setannya keluar. Karena Roh Kudus bekerja. Saya bacakan Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu,
Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati orang itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaan saya, benarkah Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Taurat. Oke. Kenapa kemudian Paulus setelahnya menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah, skubalon, tinja? Apa yang merasukinya kira-kira? Kan sudah bertobat. Sudah bertobat. Harusnya ketika dia sudah bertobat, Bang, dia kembali kepada hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu ada firman Tuhan. Tetapi karena dia kerasukan sesuatu, sampai dia menganggap firman Tuhan itu adalah tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus ini kerasukan apa sampai hukum Tuhan pun disebut sebagai tinja, kotoran? Hukum Tuhan itu menurut Paulus adalah baik, benar, dan kudus. Jadi dia tidak membatalkan 10 hukum. Dia katakan di kitab Roma 3, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi kami meneguhkannya, artinya tetap. Tetap. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus tentang hukum. Tetap. Ada nggak Paulus kemudian membuat Tuhan baru selain daripada Elohim yang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa? Ada nggak setelahnya kemudian Paulus mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan. Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada di Filipi 2 ayat Apakah itu melanggar hukum Taurat? Kalau Yesus dianggap Tuhan, karena memang Yesus itu kan dari diri Allah, keluar dari diri Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi tidak salah Paulus menyebut Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sendiri berasal dari Tuhan. Dia sebut di dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh Elohim. Iya. Nah, berarti bukan hanya Yesus yang keluar dari Elohim. Iya, Roh Kudus juga. Itu tentang Roh Kudus. Jadi kalau Roh kita, Kudus bekerja. kalau manusia lain, bukan hanya Paulus. Jadi ketika orang mendengarkan Injil dari pekabaran murid-murid Yesus dan Paulus dan mereka bertobat, ya itu berarti Roh Kudus bekerja. Saudara, seperti kalau Anda mengatakan Paulus itu bertaubat dari menganiaya murid Yesus, harusnya dia kembali kepada hukum Taurat, jangan membunuh. Betul? Iya. Kenapa dia tidak kembali ke hukum Taurat? Kalau dia bertobat, justru semakin gila. Hukum Tauratnya bukan hanya dilanggar, tapi hukum Tauratnya malah disebut sebagai tinja. Kan dia bertobat karena menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus. Bertobat dia. Kalau dia bertobat dari sana, maka dia harus kembali kepada hukum Taurat. Tapi apakah dia bertobat? Faktanya dia justru semakin gila. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus, karena Petrus pun mengatakan tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi perhatikan tulisan Paulus seluruhnya. Jangan kita salah paham soal hukum mana yang tidak berlaku, hukum mana yang masih berlaku, yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus. Lihat aja Bang, sebelum langit bumi lenyap, tidak ada satu titik pun yang batal. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada yang sudah digenapi sudah terjadi, itu tidak berlaku lagi.
seperti persembahan kurban. Aduh, Jadi parah. di Efesus 2 ayat 15 Itu Anda dikatakan, pakai surat Paulus kan? dengan matinya Yesus di kayu salib, nah itu sebenarnya tentang persembahan ya kurban, dan Yesus sudah menggantikan persembahan kurban itu. Yesus sudah Pertanyaan mati. Itu saya, yang Bang. Pertanyaan saya. Kalau Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus dan kemudian itu melanggar hukum Taurat, harusnya setelah bertobat dia kembali menjadi praktisi Torah atau tidak? Dia kan mengajarkan kita itu harus patuh pada Taurat dan Injil. Jadi artinya iman dan perbuatan. Artinya kalau kita jadi pengikut Kristus, jangan Pertanyaan- tinggalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bung. Paulus ini bertobat. Setelah bertobat harusnya dia kembali menjadi praktisi Taurat atau gimana? Praktisi Taurat. Jadi kalau bicara Taurat 10 perintah Allah itu dia teguhkan. Kalau mengenai sunat dan persembahan-persembahan korban itu dianggapnya sudah berakhir. Siapa yang Kalau ngajarin? 10 perintah, Siapa kalau yang ngajarin? 10 perintah Allah itu permanen sampai Ya, siapa sampai yang ngajarin, Bang? Siapa yang ngajarin? Ya, tulisan Paulus kan banyak enggak, maksudnya siapa yang ngajarin Paulus bahwa sunat, ibadah sabat itu tidak berlaku lagi? Yang ngajarin Paulus itu siapa? Kalau ibadah sabat, Paulus katakan ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada yang hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama. Hari ketujuh bagi umat Allah, berarti itu diteguhkan. Sabat tidak dibatalkan Paulus. Kalau sunat, Paulus katakan sunat tidak bersunat tidak penting. Yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita itu. sudah melakukan 10 perintah Allah, berarti sunat tidak perlu. Ini Anda masuk ke sini bawa akal kan, Bang? Ada otak kan ya? Saya nggak berdiskusi Iya. dengan robot. Oke, syukur alhamdulillah. Ini gini, apakah Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena dilahir aja Berarti sudah Anda dikatakan melanggar hukum yang malaikat. ke-10. Hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah berupa manusia bernama Yesus? Yesus itu bukan ilah karena dia keluar dari diri Allah. Jadi ketika kita menyebut Tuhan, Aduh, gimana orang Di ini? dalamnya Saya bilang, itu. apakah saudara naik ke sini Pak bawa akal atau cuman modal mulut? lah, saya bukan bawa akal. Kita itu baca nggak Alkitab bawa sama-sama. Berarti Anda nggak bawa akal? Kalau Anda nggak bawa murid-murid akal? Yesus, Enggak, Bang, enggak usah begitu. Sekarang Keluaran 23, jangan ada sembahan lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Boleh nggak menurut Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru? jadi Bang Suma gini ya, kalau di perjanjian lama disebut Tuhan itu Yesus masih di surga. Aduh, Belum diutus. parah memang ya. Jadi, Nah, cobalah kalau teman-teman. kita Orang bicara kalau sudah Tuhan tergadai, di perjanjian sudah tergadai lama, akalnya ada sama iblis Yesus susah. di sana. Susah. Tapi Saya belum tanya dulu, disebut saudara Yesus. Kristen makan babi? Saya tidak makan babi, Satven. Alhamdulillah, Advent. Nah, sekarang ketika Anda membawa data dengan mengatakan bahwa Tuhannya Elohim itu mengukuhkan 10 hukum, salah satu hukumnya jangan ada ilah lain di hadapanku, karena aku adalah pencemburu. Boleh tidak membuat ilah lain di hadapan Tuhan? Tidak boleh. Nah, Yesus kenapa Anda jadikan ilah? Yesus itu memang dari Allah, kemudian dia menjadi diutus. Ya, dia kan diutus. Dikatakan keluar dari diri Tuhan. Jadi dia menjelma jadi manusia sempurna. Nah, dalam penjelma Saudara, dia menjalani Yesus jadi hidupnya. manusia sempurna, Yesus menjadi malaikat sempurna, Yesus menjadi apapun, jangan diilahkan. Karena Tuhannya Yahudi tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Iya, Yesus kan Nah, bukan terus kenapa ilah Anda lain. membuat ilah baru? Yesus bukan ilah lain, Bang Suma. Jadi Nathan
Nathanael menyebut dia Tuhan. Aduh, parah. Maria disebut Yakub. Kristen istirahat dulu ya. Jadi Kita panggil Henry Timothy. Kristen istirahat dulu ya. Abang belajar dulu bang, belajar dulu pakai otak, otaknya dipakai. iya saya pakai otak kok, akal saya dipakai otak. Nggak mungkin Anda pakai otak, nggak mungkin. Anda pakai kepercayaan ini. Anda hanya pakai iman, keyakinan Anda yang Anda pakai. Iya. Sekarang Kita- bang, kalau Anda kita pakai sama-sama. akal, kalau Anda pakai akal Anda, Yohanes 8:42, aku Yesus datang ke bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Memang dia diutus Bapa. Iya, Kan saya tanya Allah atas Bapa- kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia datang ke bumi? Ya kehendak Bapa di surga. Bukan atas kehendak dia. Iya, dia diutus. Dia bukan atas kehendak dia. Bukan atas kehendak dia, tapi Bapak tahu dia diutus ke dunia. Berarti Bapak bukan Yesus. Jangan Anda membuat ilah selain dari Bapak. Yesus jangan. Iya, Bapak yang lain. Loh. Gimana? Bapak. Saya tadi berharap Anda naik ke sini bawa akal. Aku datang ke bumi Ya, bukan atas iyalah. kehendakku, tetapi atas kehendak Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak. Karena dia bukan Bapak, jangan diilahkan. Jangan Memang ada Yesus ilah bukan lain. Bapa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus yang kuutus itu bukan ilah. Yesus yang kuutus itu bukan aku. Itu adalah hambaku yang suci. Kenapa Anda ilahkan? Dia itu kan di dalam Allah itu. Jadi dia sebagai anak Allah. Mati dia. Allah diutus oleh Bapa, ya. Sedangkan dia itu dari diri Allah juga. Ya, saya ngerti. Yesus itu Nah. dari Allah, tapi dia bukan Jadi- Tuhan. Dia adalah ciptaan Kalau- yang Kalau Allah disebut Tuhan, Saya capek dia bang kalau di saya dalamnya. diskusi dengan manusia yang cuman modal kuping dan mulut, nggak pakai akal. Ya saya kan baca Alkitab. Capek Di dalam saya. kitab ada 400 lebih ayat di Alkitab Perjanjian Baru disebutkan Yesus Tuhan. Murid-muridnya Ya itu menyebut kitab Kristus Anda Yesus bang. Tuhan. Itu kitab Petrus Kristang. juga menyebut Karistang dia punya Tuhan. kitab itu. Alamak. Yang saya tanya ini, Tuhannya Elohim tidak mau ada Tuhan lain di hadapannya. Kalau perjanjian baru surat-surat dari Roma ini, di dalamnya ada jutaan mengatakan Yesus Tuhan, itu derita Anda. Tapi Tuhannya Yahudi yang disembah Yesus tidak mau Yesus ini dituhankan. Jangan Ya, dia kan- ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya orang Yahudi tidak pernah menuhankan anak Maria. Hanya orang Barat yang menuhankan anak Maria.